Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membuat tutorial atau berbagi cara membuat daftar isi otomatis. Nah, mungkin di sini teman-teman masih ada yang bingung bagaimana sih cara membuat daftar isi otomatis. Nah, tentunya kan kalau kita membuat daftar isi manual, kita capek ya, kita ngeklik satu-satu halamannya ya, kemudian bolak-balik halaman. Nah, makanya kita nanti membuat daftar isi otomatis untuk memudahkan kita fleksibel dan efisiensi waktu ya. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Office Word tahun 2024. Nah, di sini dibuka aja dokumennya ya, blank dokumen. Nah, biasanya setiap tahun Office itu berbeda-beda ininya ya, apa menunya. Biasanya ada perbedaan gitu ya, tata letaknya atau desain menu-menunya ya. Nah, di sini saya sudah membuka dokumen Microsoft Office Word tahun 2024. Nah, jangan lupa kita tentukan dulu yaitu aturan atau layout dokumen. Nah, kenapa kita tentukan di awal? Biar kita nanti nggak bingung ya, atau pas kita edit layoutnya nanti nggak acak-acakan. Nah, makanya kita setting di awal. Nah, kita klik menu ini, layout, kemudian pilih size ya atau ukuran. Nah, kita tentukan ukurannya sesuai ketentuan dari kampus atau sekolah ya, atau sesuai dari yang memberikan tugas. Nah, di sini saya contoh menggunakan A4. Nah, setelah mengatur ukuran kertas menjadi A4 ya, kita langsung menentukan yaitu margin. Nah, margin itu tepian atau penggaris ini ya. Jadi kalau di teman-teman penggaris yang nggak muncul seperti ini ya, ketik ini centang bagian rule ya. Nah, kita masuk lagi tadi memberikan margin. Nah, buka klik margin, pilih custom margin yang paling bawah. Nah, biasanya tiap laporan, makalah, proposal ya, itu menggunakan marginnya sama ya aturannya, yaitu top atau atas 3 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, kanan 3 cm ya. Jadi 3 3 4 3. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa yang bagian kiri 4 cm? Nah, jadi jawabannya yaitu kan biasanya kita membuat dokumen kalau udah di print tuh suka dijilid ya atau di press. Nah, biasanya kan ditutup tuh oleh apa? Lakban atau dibolongin ya. Nah, biasanya kan ketutup. Nah, makanya dilebihin 1 cm ya. Ini juga udah ada aturannya. Nah, kalau sudah klik oke. Nah, setelah menentukan ukuran kertas dan margin, kita jangan lupa untuk simpen dokumen terlebih dahulu. Nah, kita klik Ctrl S, simpen, simpen di mana ya. Nah, namanya apa? Nah, kemudian disimpan ya. Nah, jangan lupa untuk menyimpan dokumen minimal 5 menit sekali ya. Kenapa 5 menit sekali? Jadi takutnya kita tiba-tiba ke close, laptopnya error atau tiba-tiba baterainya lowbat ya. Jadi kita sudah ada simpenannya ya. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke bagian sistematika atau struktur penulisan ya. Nah, di sini saya sudah membuat ya, ada beberapa struktur penulisan. Di sini saya contoh ada cover, daftar isi, lembar pengesahan, lembar pernyataan, abstrak, bab 1, subbab 1, bab 2, subbab 2. Nah, di sini kita rapiin dulu. Nah, untuk bagian yang judul bab itu biasanya bold ya dan kapital. Nah, untuk yang subbab itu biasanya tidak bold atau
seperti ini ya, seperti pada layar. Nah, kita rapin dulu dibagi blok ini, kemudian klik ini atau klik tab di keyboard ya. Nanti seperti ini. Nah, untuk judul bab itu nanti kita blok kecuali yang cover ya. Di blok, kemudian pilih heading 1. Nah, nanti kita menggunakan heading 1 ini. Judul bab heading 1, subbabnya judul 2. Nah, nanti seperti ini ya, nggak apa-apa ini warnanya biru. Nah, ini ada jarak antara hurufnya ya. Nah, kita jaraknya atur dulu atau spasinya atau paragrafnya. Jadi kita atur Ctrl A. Nah, ini klik paragraf, kemudian remove space after paragraph. Ya. Jadi di remove semua, kemudian diatur lagi. Biasanya kan kita menggunakan 1,5. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, kita rubah ukurannya. Biasanya kita menggunakan ukuran 12 ya. Nah, kemudian style teksnya menggunakan Times New Roman. Nah, nanti seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti tinggal dirubah warnanya menjadi warna hitam. Nah, kita rubah warnanya menjadi warna hitam ya. Nah, kemudian kita pisah halamannya ya. Cover, klik di ujungnya, Ctrl Enter. Nah, nanti menuju ke halaman berikutnya. Jadi seperti itu lagi ya. Terus sampai semua bab ya. Kita atur aja. Oke. Nah, di sini biasanya judul bab itu ada di tengah dan tebal ya. Kemudian bab 1 juga abstrak. Nah, di sini saya contoh aja ya struktur dokumennya atau struktur penulisannya, nggak sampai bagian penutup. Nah, setelah seperti ini kita jangan lupa untuk mengasih nomor halamannya ya. Nah, untuk nomor halaman itu tergantung dari pihak yang memberikan tugasnya. Ya, mau di pojok kanan bawah, di pojok kanan atas, atau tengah bawah, atau yang lainnya. Nah, sebagai contoh ya, di sini saya menggunakan di bawah sebelah kanan. Di bawah ini namanya footer ya. Kalau atas nama header. Nah, kita pilih page number ya. Kita double klik di sini. Kemudian pilih page number. Nah, pilih bottom of page. Nah, pilih sesuaikan ya, sesuai keinginan. Nah, ini udah selesai membuat nomor halaman. Nah, di sini misalkan ada yang bertanya, "Pak, itu yang di cover kan biasanya nggak ada nomor halaman ya. Nah, cara menghapusnya gimana?" Jadi caranya seperti ini. Kita tandain, gedein covernya ya. Nah, di sini kita klik yang di sebelum daftar isi D ya. Sebelum huruf D, pilih menu layout, kemudian pilih break. Nah, pilih next page. Nah, setelah itu di double klik di bawah ini ya, diputer. Nah, lihat ke atas ada namanya link to previous. Nah, kita matikan. Jadi fungsinya biar halaman kedua ini nggak mengikuti apa yang diedit diputar pada halaman pertama. Kita hapus atau di off kan. Nah, kita hapus nih yang halaman pertama, nomor halamannya tuh. Di halaman kedua nggak berubah ya, dia masih ada. Nah, ini tinggal kita rubah halamannya menjadi halaman misalkan contoh nomor 1 ya. Klik page number, kemudian pilih format, kemudian pilih start at atau kalian isi 1. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, kita udah selesai memberikan nomor halaman. Nah, setelah itu kita membuat yaitu daftar isinya ya. Nah, caranya yaitu tadi klik. Caranya teman-teman klik di daftar isi, kemudian pilih menu layout. Maksud saya pilih menu reference ya. Jadi di sampingnya layout. Nah, tunggu.
Nah, kemudian pilih menu table of content ya. Nah, ini tadi keklik. Sorry. Nah, teman-teman di sini pilih menu reference, kemudian pilih table of content, kemudian pilih tipenya atau modelnya ya. Di sini saya menggunakan model yang kedua aja nih. Kita klik, nanti akan membuat daftar isi otomatis. Nah, ini sudah terbuat daftar isi otomatis ya. Kita lihat. Nah, tinggal kita hapus nih judul ininya ya. Nah, nanti seperti ini. Udah sesuai ya. Nah, kemudian teman-teman di sini klik menu view ya. Navigasinya aktifkan. Nah, nanti kelihatan tuh. Jadi teman-teman nggak usah scroll-scroll ke bawah ya untuk melihat bab atau halaman berikutnya. Jadi karena kita sudah membuat heading ya, artinya sudah terbuat yaitu navigasinya ya di sini tinggal diaktifkan. Ada di menu view, kemudian navigation ya. Nah, nanti seperti ini. Nah, di sini biasanya subbab itu ya atau anak bab itu ada penomorannya ya. Nah, misalkan 1.1, 1.2 atau ABC, bab 2 ABC. Nah, nanti saya edit ini, saya sengaja nggak dikasih dulu ABC-nya. Ya, nanti setelah saya edit di sini akan bisa diupdate secara langsung otomatis ya. Jadi nggak usah bolak-balik ke halaman bab 2, ngedit lagi ya, di daftar isi. Jadi langsung. Kita langsung ke bab 1 di blok aja ya, contoh kita membuat poin misalkan ABC ya. Nah, ABC bab 2 ABC juga misal. Nah, kita klik di sini di daftar isi ya. Nah, ini kita tinggal update aja. Kita tinggal update. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu update page number only dan update entry table. Nah, kalau yang update page number only itu hanya mengupdate halamannya aja ya. Tapi kalau mau mengedit atau mengupdate semuanya, pilih update entry table. Klik OK. Nah, nanti seperti ini. Jadi udah langsung otomatis ya. Nah, kita tinggal rapihin. Biasanya kan nggak di bold ya. Kecuali judulnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah klik simpen. Nah, ini kita telah selesai membuat daftar isi otomatis. Ya. Jadi daripada kita membuat daftar isi secara manual itu kan menguras energi ya. Kemudian apalagi kalau halamannya misalkan ada 200 halaman. Nah, kita kan capek scrollnya ya ke bawah. Nah, makanya kita dibuat menggunakan heading daftar isi otomatis dan ada apa namanya? Navigasinya ya. Biar memudahkan kita. Oke, itu saja video tutorial cara membuat daftar isi otomatis. Apabila ada yang tanyakan, silakan boleh komunikasikan dengan saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.